Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel Langkah Kisah agar terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Pernahkah terbayang bagaimana seorang pemimpin dunia ikut menyaksikan skandal ijazah seorang pejabat di negeri kita? Mengapa hal ini bisa terjadi, dan apa yang membuat seluruh rakyat begitu menanti hasilnya? Jakarta siang itu tidak seperti biasanya. Gedung Bareskrim Polri dipenuhi kerumunan wartawan, mahasiswa, dan aktivis. Spanduk-spanduk terbentang dengan tulisan besar, menuntut kejelasan tentang ijazah milik seorang mantan pejabat bernama Mulyono. Publik menunggu jawaban, apakah dokumen itu asli atau hanyalah lembaran palsu yang menyembunyikan kebohongan besar. Sementara itu, di ruang rapat tertutup, para ahli forensik sedang menyelesaikan analisis mereka. Semua mata tertuju pada satu berkas, ijazah Mulyono, yang kini terikat nasibnya pada tinta, kertas, dan tanda tangan yang dipertanyakan. Para pejabat senior duduk gelisah, mereka tahu apapun hasilnya, dampaknya akan besar bagi negeri ini. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Di saat publik menunggu hasil pengumuman, seorang tamu negara yang tidak pernah disangka justru hadir di Jakarta. Dia adalah Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, yang tengah melakukan kunjungan diplomasi. Kedatangannya bertepatan dengan ramainya isu ijazah Mulyono, membuat situasi semakin panas. Kim Jong-un meminta sesuatu yang tidak biasa. Ia ingin menyaksikan langsung proses pembukaan hasil forensik itu. Permintaan yang sulit ditolak karena statusnya sebagai pemimpin asing yang dihormati protokol. Semua pejabat terkejut, sebagian bahkan risih, tapi tak ada pilihan selain menerimanya. Sore itu, di balik pintu rapat yang dijaga ketat, para ahli forensik duduk dengan wajah serius. Dokumen sudah siap, hasil penelitian ada di tangan. Kim Jong-un pun memasuki ruangan, diikuti oleh penerjemah pribadinya. Tatapan matanya tajam, seakan tahu apa yang sebentar lagi akan terbongkar. Dan begitulah, suasana hening mencekam. Tidak ada suara selain detik jam dinding. Semua orang menahan napas, menunggu satu persatu hasil yang akan diumumkan. Ketika pintu ruangan rapat tertutup rapat, semua orang yang hadir menundukkan pandangan, menahan rasa canggung. Kehadiran seorang pemimpin asing, terlebih lagi Kim Jong-un, membuat suasana menjadi 2 kali lebih berat. Ia duduk dengan tegap, wajahnya kaku, matanya tajam menatap meja kayu tempat dokumen itu diletakkan. Para pejabat Indonesia saling pandang, seolah bertanya dalam hati, mengapa tamu negara ini begitu tertarik pada persoalan domestik yang penuh kontroversi. Namun, tidak ada yang berani bersuara. Penerjemah pribadi Kim Jong-un berdiri di sampingnya, siap menyampaikan setiap kata yang keluar dari mulut sang pemimpin. Di luar gedung, ribuan orang masih menunggu. Mahasiswa berteriak dengan pengeras suara, menuntut kejelasan. Buka hasilnya sekarang juga, teriak mereka. Wartawan sibuk melaporkan detik demi detik perkembangan. Jalan di sekitar gedung Bareskrim lumpuh, kendaraan terhenti, semua orang menunggu satu hal, kebenaran tentang ijazah Mulyono. Seorang ahli forensik senior berdiri perlahan. Ia mengenakan jas laboratorium putih, tangannya gemetar ringan saat memegang berkas hasil penelitian. Suaranya bergetar ketika ia mulai bicara. Hasil pemeriksaan ini, sudah kami teliti dengan teliti, menggunakan berbagai metode laboratorium. Dan kami menemukan beberapa hal yang mencurigakan. Ruangan semakin hening. Para pejabat menatap lurus, sebagian menunduk gelisah. Kim Jong-un justru bersandar sedikit ke depan, memperhatikan dengan penuh minat. Ia seolah sedang menunggu sesuatu yang penting, sesuatu yang bisa menjadi bahan penilaian tajamnya. Ahli forensik itu melanjutkan. Pertama, jenis kertas yang digunakan dalam ijazah ini berbeda dengan standar kertas yang dipakai pada tahun dokumen itu seharusnya diterbitkan. Setelah diuji seratnya, kertas ini lebih modern, artinya dicetak jauh setelah masa seharusnya. Beberapa orang menghela napas panjang. Ada yang langsung mencatat di buku, ada pula yang menutup wajah dengan tangan. Selanjutnya,
Ucap ahli itu lagi, tinta tanda tangan pada dokumen ini memiliki komposisi kimia yang tidak sesuai dengan usia dokumen. Berdasarkan uji laboratorium, tinta itu jauh lebih muda dibandingkan usia ijazah, artinya ditulis belakangan. Sekilas terdengar bisikan di ruangan. Pejabat yang duduk di kursi belakang saling bertukar pandang. Suasana semakin panas. Kim Jong-un menatap lurus ke arah berkas. Ia tidak berbicara, namun matanya menyiratkan sesuatu. Ia tahu tanda tangan palsu bukan sekadar soal tinta, tapi soal kejujuran dan legitimasi seseorang yang pernah memegang jabatan penting. Ahli forensik itu berhenti sejenak, menarik napas dalam. Dan terakhir, tanda tangan dosen pembimbing pada dokumen ini memiliki goresan berbeda dengan sampel tanda tangan asli. Ada indikasi kuat pemalsuan, bahkan pola garisnya menunjukkan perbedaan tangan penulis. Kata-kata itu membuat semua kepala tertunduk. Ruangan seolah membeku. Tiba-tiba, Kim Jong-un mengangkat tangan. Semua terdiam, menunggu apa yang akan ia katakan. Ia menatap dokumen itu dengan penuh keseriusan, lalu dengan nada dingin ia berucap melalui penerjemahnya. Di negeri saya, pemalsuan seperti ini bukan hanya kejahatan. Ini adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Ucapannya langsung membuat dada semua orang di ruangan itu bergemuruh. Kata-kata itu juga bocor keluar lewat wartawan yang sudah menunggu. Dalam hitungan menit, berita itu tersebar ke seluruh media internasional. Pernyataan Kim Jong-un menggema di ruang rapat yang hening. Semua orang yang hadir menunduk, sebagian bahkan terkejut mendengar kalimat yang begitu keras keluar dari mulut seorang tamu negara. Sang penerjemah mengulang kata-kata itu dengan lantang, seakan ingin menekankan bahwa pemimpin Korea Utara tersebut tidak sedang main-main. Di luar gedung, suasana semakin heboh. Wartawan yang berhasil mendapatkan bocoran langsung mengirim berita kilat. Judul-judul besar terpampang di layar gawai masyarakat, Kim Jong-un ikut soroti ijazah Mulyono. Media internasional pun mulai melirik, menjadikan isu ini bukan sekadar masalah dalam negeri, melainkan perhatian dunia. Sementara itu, mahasiswa yang berdiri di depan gerbang Bareskrim bersorak riuh ketika kabar itu sampai ke telinga mereka. Kalau pemimpin asing saja bisa bicara lantang, mengapa negeri ini diam saja? Teriak salah seorang orator dengan semangat. Gelombang suara mahasiswa bergemuruh, menambah tekanan di dalam gedung. Di dalam ruangan rapat, pejabat senior mencoba menenangkan suasana. Namun, semua tahu bahwa kontrol sudah lepas dari tangan mereka. Sorotan kini bukan hanya datang dari rakyat, tetapi juga dari luar negeri. Setiap keputusan yang diambil akan terekam dan menjadi catatan sejarah. Kim Jong-un kemudian meminta berkas itu mendekat. Dengan wajah serius ia menatap setiap detail dokumen, lalu menunjuk bagian tanda tangan di pojok kanan bawah. Tangannya bergerak pelan, seolah sedang mengungkap sesuatu yang tersembunyi. Aku pernah melihat teknik pemalsuan seperti ini, ucapnya dengan nada datar. Penerjemah segera menyampaikan kata-katanya dalam bahasa Indonesia. Semua orang menajamkan telinga, tak ingin melewatkan satu kalimat pun. Kim Jong-un melanjutkan, teknik ini sering digunakan oleh orang-orang yang ingin mengangkat derajat palsu demi kekuasaan. Mereka tahu bahwa selembar ijazah bisa membuka pintu besar, meski pintu itu seharusnya hanya dibuka oleh mereka yang jujur. Ucapan itu menusuk hati banyak orang yang hadir. Ada yang menunduk malu, ada pula yang hanya bisa menghela napas panjang. Ruangan seakan penuh dengan bayangan kebohongan yang terkuak satu persatu. Di luar, mahasiswa kembali bersorak lantang. Mereka meneriakkan yel-yel tentang kejujuran, integritas, dan harga diri bangsa. Suara mereka terdengar hingga ke dalam ruangan rapat yang dijaga ketat. Ahli forensik yang sedari tadi berdiri tampak lega sekaligus cemas. Lega karena hasil kerjanya terbukti jelas di hadapan semua orang, namun cemas karena dampaknya bisa meluas ke arah yang tak terduga. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar laporan laboratorium. Ini adalah pengungkapan yang bisa mengguncang kepercayaan rakyat terhadap sistem yang ada. Kim Jong-un kembali menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ia tidak berbicara lagi,
hanya menatap berkas itu dengan tatapan dingin. Namun, tatapan itu seakan berkata lebih banyak daripada 1000 kata. Ia tahu, pemalsuan ini bukan hanya aib seorang individu, melainkan gambaran rapuhnya fondasi kejujuran di dalam kekuasaan. Ruangan tetap hening, meski di luar ribuan suara terus bergema. Semua yang hadir kini sadar, kasus ini tidak akan berhenti di sini. Apa yang baru saja terungkap hanyalah awal dari gelombang yang lebih besar. Di luar gedung Bareskrim, malam mulai turun. Namun, alih-alih reda, suara teriakan massa justru semakin bergemuruh. Ribuan mahasiswa menyalakan obor dan lilin sebagai simbol pencarian kebenaran. Jalanan di sekitar gedung dipenuhi poster bertuliskan kata-kata tajam. Ijazah palsu, harga diri bangsa dipermainkan. Media televisi menyiarkan langsung suasana itu. Setiap stasiun berlomba-lomba menghadirkan analis, pakar hukum, hingga tokoh masyarakat untuk membahas hasil forensik yang baru saja dibuka. Nama Mulyono menjadi trending, bukan hanya di media nasional, tapi juga dunia. Di ruang rapat yang masih tertutup, para pejabat saling berbisik. Ada yang khawatir reputasi pemerintah akan runtuh. Ada yang takut karir politik mereka ikut tercoreng. Sebagian bahkan mencoba menyarankan agar hasil itu ditunda untuk diumumkan ke publik. Namun suara mereka tenggelam oleh fakta yang sudah telanjur bocor. Kim Jong-un duduk tenang, meski suasana di sekitar terlihat kacau. Ia sesekali berbicara dengan penerjemahnya, seakan memberikan catatan. Tatapannya tetap lurus ke depan, memperhatikan para pejabat Indonesia yang gelisah. Baginya, apa yang ia lihat hari ini bukan sekadar persoalan ijazah, melainkan wajah asli dari integritas sebuah bangsa. Ahli forensik yang berdiri di depan mulai merasa kelelahan. Ia menutup berkas hasil penelitian, lalu berkata dengan nada pelan namun tegas, "Semua bukti sudah jelas. Kami hanya bisa menyampaikan apa adanya. Selebihnya, keputusan ada pada para pemimpin negeri ini." Ucapan itu membuat ruangan kembali hening. Tak ada yang berani menanggapi, seolah setiap kata adalah pedang yang bisa melukai diri mereka sendiri. Tiba-tiba, seorang pejabat senior mencoba berdiri. Wajahnya pucat, suaranya bergetar. "Kita harus berhati-hati, ini bisa menimbulkan gejolak besar. Masyarakat sudah di luar kendali. Jika kita salah melangkah, bukan hanya nama Mulyono yang hancur, tapi juga kepercayaan rakyat pada negara ini." Kim Jong-un menoleh sejenak, lalu tersenyum tipis, senyum yang sulit dibaca. Melalui penerjemahnya, ia berkata, "Di hadapan rakyat, hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan. Jika kalian menutupinya, justru api akan semakin besar." Kalimat itu membuat semua kepala menunduk. Tak ada yang berani membantah. Kata-kata Kim Jong-un, meski sederhana, mengandung tekanan yang dalam. Di luar, massa semakin tidak sabar. Mereka memukul-mukul pagar besi, meneriakkan nama Mulyono berulang kali. Wartawan menyorot setiap detik peristiwa, memastikan dunia menyaksikan drama ini tanpa terlewatkan. Situasi kini bagai api yang siap menyambar. Satu langkah salah saja bisa menyalakan amarah yang lebih luas. Semua orang di dalam ruangan sadar, mereka sedang berdiri di tepi jurang yang menganga. Dan di tengah ketegangan itu, suara jam dinding kembali terdengar. Detik demi detik berjalan. Semua mata kini tertuju pada satu hal. Apa keputusan yang akan diambil, dan bagaimana nasib Mulyono setelah kebenaran ini terkuak. Malam semakin larut, namun tidak ada tanda-tanda massa di luar gedung Bareskrim akan bubar. Obor masih menyala, teriakan mahasiswa masih bergema, dan wajah-wajah penuh amarah terus menekan pagar besi. Mereka menuntut satu hal yang sama. Buka semua kebenaran, jangan ada yang ditutup-tutupi. Di ruang rapat yang pengap, para pejabat semakin sulit menutupi kegelisahan mereka. Hasil forensik sudah jelas, namun beban politik membuat mereka saling melirik, seolah mencari siapa yang berani mengambil keputusan. Sebagian wajah pucat pasi, sebagian lagi menunduk dalam, enggan bersuara. Kim Jong-un duduk tegak, tidak bergeming sedikit pun.
Sorot matanya seperti menembus dinding ketakutan yang ada di ruangan itu. Ia tahu, semua orang di hadapannya sedang dihantui oleh satu bayangan. Kebohongan yang terbongkar, namun berusaha dipadamkan. Ahli forensik kembali membuka berkas, lalu berkata dengan lantang, "Kami tidak bisa menutupi hasil ini. Jenis kertas tidak sesuai, tinta tanda tangan lebih muda dari usia dokumen, dan pola tanda tangan pembimbing berbeda. Semua hasil uji menunjukkan ijazah ini bukan dokumen yang sah." Kata-katanya menutup semua ruang untuk berkelit. Tak ada lagi jalan untuk mengaburkan fakta. Namun, justru disitulah ketakutan semakin menjadi. Seorang pejabat mencoba memecah hening. Suaranya lirih, tapi terdengar jelas. Jika ini diumumkan apa adanya, kita harus siap menghadapi gejolak yang lebih besar. Rakyat sudah di luar kendali, dan ini bisa menjerumuskan banyak pihak. Kim Jong-un menoleh, lalu perlahan mengangkat tangannya. Dengan nada tegas, ia berkata melalui penerjemahnya, "Kebenaran tidak akan menjerumuskan, kebohonganlah yang akan menenggelamkan." Ruangan kembali terdiam. Kata-kata itu seperti cambuk yang menampar wajah semua orang di dalamnya. Di luar, berita sudah meluas. Televisi nasional menyiarkan potongan pernyataan ahli forensik, memicu gelombang baru di media sosial. Ribuan komentar bermunculan, sebagian mengecam, sebagian menuntut agar Mulyono segera dihadapkan ke publik. Nama Mulyono kini tak hanya menjadi sorotan, tetapi juga simbol kebusukan yang terlanjur mencuat. Sementara itu, Mulyono yang tidak hadir di tempat itu, kabarnya sedang bersembunyi di kediamannya. Beberapa wartawan mengepung rumahnya, mencoba meminta komentar, namun pintu rumah terkunci rapat. Wajahnya tidak muncul, hanya bayang-bayang di balik tirai yang sesekali terlihat. Kembali ke dalam ruang rapat, suasana makin berat. Jam dinding berdetak pelan, seolah mengiringi detik-detik menuju keputusan yang sulit. Semua orang menunggu, apakah hasil forensik ini akan diumumkan secara terbuka, atau akan terkubur dalam tumpukan berkas rahasia. Kim Jong-un lalu bersandar, menatap semua wajah di ruangan itu. Ia menghela napas, lalu berkata, "Aku tidak peduli dengan politik kalian. Yang aku tahu, dokumen ini tidak memenuhi standar autentifikasi akademik. Jika kalian menolak kebenaran ini, dunia akan tetap tahu." Ucapan itu bagai palu terakhir yang menghantam meja pengadilan. Semua orang terdiam, dan suasana semakin mencekam. Udara di ruang rapat semakin berat. Wajah-wajah para pejabat tampak pucat, sebagian menunduk, sebagian lain mengusap pelipis berulang kali. Mereka tahu, apa yang baru saja disampaikan tidak bisa lagi dibantah. Setiap kata dari ahli forensik, ditambah ucapan tajam Kim Jong-un, bagaikan batu besar yang menimpa dada mereka. Di luar, suasana semakin tak terkendali. Massa mahasiswa menyalakan kembang api dan meniup peluit keras-keras. Terlihat jelas, mereka tidak akan pergi sampai ada pengumuman resmi. Media menyiarkan langsung dari berbagai sudut, menyorot wajah-wajah penuh amarah rakyat yang merasa dibohongi selama ini. Ahli forensik yang memegang berkas berdiri dengan tegas. Ia menatap para pejabat, lalu berkata, "Kebenaran ini tidak bisa lagi disembunyikan. Hasil sudah jelas. Jika kita tidak menyampaikannya malam ini, rakyat akan menganggap kita sedang bermain-main dengan nasib bangsa." Kalimat itu membuat semua kepala terangkat. Mata para pejabat saling bertemu, namun justru di sanalah terlihat ketakutan yang sama. Mereka bukan takut pada kertas yang sudah terbukti palsu, melainkan pada dampak yang akan terjadi setelahnya. Kim Jong-un masih duduk dengan tenang. Namun, tatapannya seakan menekan, seakan berkata bahwa menunda kebenaran hanya akan mempermalukan mereka lebih jauh. Melalui penerjemahnya ia akhirnya bersuara, "Aku melihat sendiri, dokumen ini penuh ketidaksesuaian. Jika aku bisa menyimpulkan dengan mata telanjang, apalagi rakyat kalian yang sudah menunggu. Jangan coba menutupinya, karena dunia sudah tahu." Ucapan itu membuat suasana membeku. Para pejabat menyadari, jika mereka tetap menahan hasil ini, bukan hanya rakyat Indonesia yang marah, tapi dunia juga akan mencibir.
Di luar ruangan, mahasiswa mulai meneriakkan hitungan mundur. 10, 9, 8. Mereka seakan memberi ultimatum agar hasil forensik segera diumumkan. Suara mereka menggema, terdengar jelas hingga ke ruang rapat. Ahli forensik menatap jam dinding. Waktunya semakin sempit, tekanan semakin kuat. Ia lalu berkata dengan suara bulat, "Saya akan membacakan hasil ini di depan publik. Tidak peduli siapa yang merasa terancam, tugas saya adalah menyampaikan fakta." Pejabat senior yang tadi sempat berusaha menahan kini terdiam. Tak ada lagi alasan untuk menunda. Semua pandangan tertuju pada satu titik. Podium kecil di ujung ruangan, tempat ahli forensik akan berdiri membawa dokumen itu. Detik demi detik terasa begitu panjang. Suara detak jam terdengar jelas, bercampur dengan teriakan massa di luar. Semua orang menahan napas, menunggu saat di mana kebenaran akhirnya diumumkan. Kim Jong-un menyilangkan tangan di dadanya, lalu mengangguk pelan. Ia tahu, ledakan besar sedang menunggu di luar pintu, dan detik itu sebentar lagi akan tiba. Ruang persidangan kembali penuh sesak pada hari itu. Wartawan, aktivis mahasiswa, hingga pejabat daerah datang untuk menyaksikan babak akhir perkara yang menyeret nama besar Mulyono. Suasana tegang terasa sejak hakim memasuki ruangan. Semua mata tertuju pada satu sosok, seorang saksi ahli forensik dokumen yang didatangkan dari luar negeri. Saksi itu berdiri tenang, memegang setumpuk berkas yang tampak lusuh karena sudah sering diperiksa. Hakim memberi isyarat agar ia mulai menyampaikan keterangannya. Dengan suara jernih ia berkata, "Ijazah yang ditunjukkan ini mengandung cacat serius. Tinta yang dipakai bukan produk era ketika dokumen ini seharusnya diterbitkan. Lebih jauh, teknik pemalsuan yang digunakan pernah saya lihat dalam kasus-kasus lain di Asia Tenggara. Biasanya dipakai untuk menjual gelar palsu kepada pejabat yang ingin mempercantik rekam jejak mereka." Ucapan itu bagai petir di siang bolong. Suasana ruang sidang yang tadinya riuh seketika senyap. Kata-kata saksi tersebut bukan hanya menegaskan bahwa ijazah Mulyono palsu, tetapi juga mengisyaratkan ada pola yang lebih luas. Praktik pemalsuan yang sengaja diciptakan untuk melayani orang-orang berkuasa. Mulyono yang duduk di kursi terdakwa terlihat pucat. Tangannya bergetar saat meremas meja di depannya. Beberapa kali ia mencoba menahan diri untuk tidak menunduk, namun sorotan mata para pengunjung membuatnya sulit menjaga wibawa. Hakim kemudian meminta keterangan tambahan. Saksi menunjukkan perbandingan ijazah asli dengan dokumen yang dibawa Mulyono. Huruf-huruf, tanda tangan, hingga cap universitas semuanya tak sempurna. Satu demi satu tanda ini, ucap saksi sambil menunjuk, adalah bukti bahwa dokumen ini dibuat ulang, bukan diterbitkan oleh pihak resmi. Bisik-bisik memenuhi ruangan. Seorang wartawan di barisan depan segera mengetik cepat, memastikan berita itu sampai ke ruang redaksi dalam hitungan menit. Mahasiswa yang hadir pun saling pandang, seakan menemukan pembenaran atas kecurigaan yang selama ini mereka gaungkan lewat aksi-aksi demonstrasi di jalanan Jogja. Mulyono akhirnya diminta memberikan tanggapan. Dengan suara bergetar, ia bersikeras bahwa ijazah itu asli, diperoleh dengan keringat dan jerih payahnya semasa kuliah. Namun, ketika hakim bertanya mengapa universitas yang bersangkutan tidak bisa mengeluarkan salinan resmi, Mulyono hanya terdiam. Hening panjang menggantung, semakin menenggelamkan dirinya dalam kebisuan yang mencurigakan. Di luar gedung pengadilan, ratusan warga menunggu. Mereka mengangkat spanduk bertuliskan tuntutan keadilan. Saat kabar tentang kesaksian saksi forensik menyebar, sorak-sorai bergemuruh. Mereka merasa satu langkah besar menuju kebenaran telah tercapai. Namun, semua orang juga tahu, perjalanan belum berakhir. Persidangan ini bukan hanya soal benar atau palsu, tetapi juga menyangkut nasib kepercayaan rakyat pada hukum dan kejujuran pejabatnya.